Mobil-mobil hybrid dari Toyota nih, sebelum ada mereka semua nih, sebenarnya ada kakaknya atau mbahnya lah. Jadi Toyota dulu pernah membawa mobil hybrid pertamanya yang dijual secara global, yaitu Toyota Prius Hybrid. Jadi ini yang kita lagi mau review ini adalah yang varian Prius PHEV. Kalau di Gias kemarin, mobil ini cuma dipamerkan doang. Sedangkan yang versi HEV-nya itu sudah dijual dengan harga 698 jutaan. Cuman kalau yang PHEV ini belum keluar harganya, cuman kayaknya bakal di angka 800 jutaan guys. Oke, jadi perbedaannya sebenarnya nggak banyak. Kalian bisa langsung nonton di video yang pernah kita upload sebelumnya, perbedaan antara PHEV dan HEV-nya. Cuman yang paling ketara banget adalah di mesinnya. Mesinnya 2000 cc dan juga di baterainya. Kalau ini 13,6 kWh. Sedangkan kalau yang HEV itu baterainya hanya 0,9 kWh. Jauh banget ya perbedaan kapasitas baterainya. Nah kalau mau dibandingin lagi dengan mobil-mobil hybrid Toyota yang lain, kalau Zenix itu dia baterainya sebesar 1,3 kWh, kalau Yaris Cross 0,7 kWh. Mereka aja tuh bisa dibilang irit banget kan pemakaian konsumsi bensinnya. Nah apalagi yang PHEV. Kali ini kita mau nyobain si Prius PHEV ini di TDE, Toyota Driving Experience. Tapi kali ini kita hanya bakal nyobain kelincahan dari mobil ini. Makanya simak terus videonya. Yuk kita langsung cobain mobil ini. Jadi aku sudah bersama Mas Ruli di sini. Halo. Kita lagi di TDE, Toyota Driving Experience, dan bakal nyobain Toyota Prius PHEV. Jadi Mas, sebenarnya kan dia ada yang versi hybridnya juga nih ya, yang HEV. Bener ya. Kemarin juga kita udah nyoba ya yang HEV-nya. Udah nyoba ke Jogja ya waktu itu ya? Jogja, betul. Di Jogja. Nah, mereka tuh redaksi-redaksi yang kesana itu tuh konsumsi BBM-nya katanya irit banget Mas. Sampai 1:29 loh. Melebihi klaimnya Toyota. Betul, Toyota klaim cuma 1:28 ya kalau Iya, misalnya. kalau yang HEV ya. Yang Nah, HEV. kalau yang PHEV ini dia ngeklaimnya 1:26. Tapi logikanya karena baterainya si PHEV ini lebih gede Mas, 13,6 kWh. Dibanding yang HEV itu hanya 0,9. 9. Jauh banget kan? Jauh Berarti bisa banget. lebih irit nggak sih? Harusnya sih iya. Kita nyobain kemana ya enaknya ya? Dan ini range-nya kayaknya lebih, karena baterainya lebih besar, range untuk pakai EV-nya lebih tinggi juga nih, lebih jauh juga. Pasti dong. Jadi pasti harusnya lebih hemat sih. Dan dia kalau misalkan baterainya full nih Mas, itu kita bisa full pakai yang EV mode. Jadi benar-benar nggak pakai bensinnya. Dan bisa melaju 70 km. Wah. Tuh, segitu iritnya, tau nggak? BTW dia ini ya Mas, bisa ngatur ada charge mode gitu-gitu ya? Oh yang sampai sini ya? Iya. Ada dua pilihan nih. Ada yang auto sama EV ada mode auto EV mode-nya. Kalau charge mode itu dia benar-benar ngecas ya dari mesin bensinnya untuk ngisi baterainya. Jadi dia hanya memakai bensin. Tuh. Kalau EV mode ya berarti kita hanya memakai si Baterainya doang. Wah. Dan ini menariknya nih, dia bisa ngecharge secara mandiri nih. Oh gitu Mas? Iya, ini salah satu mobil yang punya fitur ini. Jadi kalau misalkan baterai sudah dikit nih di tengah jalan, pemilik nggak usah khawatir gitu, nggak usah panik untuk nyari colokan-colokan, cukup aktifin fitur ini aja gitu. Baterainya sudah mengisi, cuman memang otomatis konsumsi bahan bakarnya akan lebih tinggi ya. Betul. Kan ini plug-in ya Mas ya, berarti dia bisa ngecas juga di SPKLU. Betul. Oke, cuman emang nggak harus ya, karena kan dia bisa pakai bensin juga gitu. Dan suatu kewajiban. Berarti jadi semakin banyak ya Toyota tuh, kan dia emang pengen multi pathway ya. Jadi menurut mereka dengan
kalau ingin mengurangi emisi itu bukan dengan mobil listrik doang. Betul. Mobil listrik juga, hybrid juga bisa. Tapi dia juga pengen melalui jalan-jalan lain. Soalnya ada hybrid juga, ada PHEV juga, bahkan bioetanol ya. Bioetanol juga. Bahkan Toyota lagi ngembangin hidrogen juga. Jadi nggak cuma terpaku sama satu teknologi doang. Betul. Genius ya. Untuk kenyamanan ini menurut gue ya Rin, ini cukup oke sih untuk mobil perkotaan ya. Nih kita coba bandingannya di sini nih ya. Oh iya, bumpy road. Ini termasuk aku minim body road. Enak banget gitu. Walaupun memang dia suspensinya karakternya keras ya. Karakternya keras, bukan yang untuk kayak mobil MPV gitu, bukan kayak Yaris Cross. Karena dia lebih berat juga mas bobotnya. Dia 137 kilo. Lebih berat dari yang hybrid ya? Iya. Jadi karena baterainya ya, jadi baterainya lebih besar nih. Makanya dia lebih berat. Ngaruh tuh mungkin ya. Jadi kita manuver jadi enak nih. Iya ini. Ground clearance-nya juga rendah. Ini nyoba manuver enak banget, anteng gitu mobilnya di apa ke tanah gitu. Karena center of gravity-nya juga pas gitu. Betul. Di bawah. Aduh, mana modelnya? Cakep sih ya. Aku Cakep lebih suka loh, banget. eksotis banget gitu loh. Asik, tapi memang untuk ini Rin, menurut gue ya, dari sisi pengemudi, layar MID-nya ini karena dia apa ya, posisinya beda nih dengan mobil-mobil Toyota yang lain, kurang terbiasa sih tuh. Jadi ada pandangan yang terpecah gitu atau terganggu karena ini nonjol di tengah gini nih. Biasanya kan Toyota di bawah sini ya, di bawah gitu. Kalau ini dia rada di atas kayak head up display. Tapi ketutupan nggak dengan si setirnya ini? Ketutupan sih kalau lagi nyetir kayak gini ya. Ini ketutupan, jadi nggak semua informasi kita bisa lihat gitu. Kita lagi mau nyobain akselerasinya. Akselerasi. Ini dengan mode apa mas? Kita pakai mode sport dulu ya. Ini seberapa cepat mobil ini cukup, tapi emang jaraknya terbatas sih ya. Tapi kita coba aja. Nggak butuh waktu lama ya, effortless. Iya, effortless loh. Nggak ngeden itu mobilnya. Ini tadi pakai traction control atau nggak mas? Tadi sih pakai sih, masih aktif. Tuh, traction controlnya. Asik sih ya. Ini kita lagi zigzag. Zigzag lagi. Enak loh. Lihat deh, kalian kalau misalkan lihat di video emang aku nggak ngebuang gitu badannya guys. Ini karena center of gravity-nya pas nih. Terus baterainya juga lebih berat kan. Jadi lebih asik gitu kan feel-nya. Ini kan aku baru nyobain di depan, nanti aku kayaknya bakal nyoba di belakang kayak gimana deh mas. Betul, itu kayaknya lebih asik sih. Tapi Kita ganti dulu nih. Oke. Kalau di belakang nih sebenarnya duduknya masih nyaman juga mas. Walaupun dia udah nggak bisa di-recline ya, dia udah fix ya. Oh, dia fix. Berarti emang harus ini ya, kok koordinasi sama yang di kursi depan nih. Berbagilah ya. Iya. Poin dari hidup ini berbagi. Nih. Terus di belakang nih ada chargeran USB-C juga. Tapi mas, panas ya. Oh ya? Karena nggak ada kisi-kisi AC di belakang ini. Oh, wah jadi nggak ada di depan semua ya? Asli, dan ini kita di Sunter ya guys ya. Ini derajat nggak tahu. Oh 33 derajat tuh. Bayangin ini cuma AC dari depan doang, sehingga di belakang nih nggak ada aliran AC. Nah, untuk ngaktifin parkir otomatis Rin, kita cukup berhenti di area yang mau kita parkir nih, Oh, di depan kiri area parkir atau ya. kanan, atau belakang atau depan. Setelah itu Harus ini nggak mas? Harus ada spesifik atau boleh parkir di mana aja gitu, paralel di jalan. nggak ada sih, nggak ada spesifiknya gitu. Soalnya di tombol ini nih parkir otomatis kita bisa milih nanti mau parkirnya gimana dan di mana. Cuman gitu. harus yang ada garis atau enggak?
Harus ada garis, itu syaratnya. Soalnya dia kan pakai ini ya, fit kamera gitu. Dia ngebaca ya? Nah, dia ngebaca, jadi ngebacanya syaratnya harus ada garisnya. Nah, presisi banget. Udah ini udah langsung ke P otomatis untuk transmisinya. Asik banget kan? Nah, tapi kurangnya ini nih Rin, kaca di belakang ini nih. Rear mirrornya. Rear mirror itu. Ini karena ini dimensinya kecil banget tuh. Tuh kalau ngelihat nggak pakai kamera ya, ini kayak nggak berfungsi gitu. Ya? Jadi kita kalau kita ngeliatnya ya cuman penumpangnya doang nih kalau kayak gini. Dia bikin rear mirror. Nah, kalau kecuali kalau pakai yang kamera yang di belakangnya. Oke, jadi aku udah selesai nyobain tadi rasa berkendaranya dari Prius PHEV ini bareng Mas Ruli. Kita juga udah ngasih tahu ke kalian gimana sih enaknya mobil ini. Dan ternyata dia sangat fun to drive ya, sangat nyaman dan enak buat dikendarai. Kayak ini pantas deh buat mobil-mobil, buat di daerah perkotaan. Dan emang dia nyaman banget apalagi dengan ground clearance-nya yang cukup rendah. Jadi pas manuver tuh makin enak lagi lah buat dikendarai. Mengingat yang HEV itu harganya 698 juta. Katanya bakal beda 100 juta sama yang HEV. Tapi silahkan komen di bawah menurut kalian harga yang cocok buat mobil ini berapa sih? Dan kayaknya jangan mahal-mahal dong Toyota. Oke guys, gini dulu review Rarin untuk Toyota Prius PHEV. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.